Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dan bertemu kembali di pembelajaran online hari ini. Melanjutkan pembelajaran muatan PPKN. Kita sudah masuk ke tema 5. Hari ini kita akan belajar subtema 1, 2, dan 3. Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Sebelum mengenal lebih jauh apa keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar, kita mengenal dulu arti dari wirausaha. Wirausaha adalah orang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan sumber daya dan upaya, meliputi kepandaiannya mengenali produk baru, dan menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Wirausaha yang dilakukan bersama-sama biasanya dikelola oleh 2 orang atau lebih. Para pemilik bekerja sama mengelola usaha tersebut hingga menjadi maju. Misalnya, kerjasama yang dilakukan pemilik wirausaha pembuatan pakaian tentu membutuhkan petani kapas untuk menyuplai bahan baku pembuatan pakaian, yaitu kain. Kain yang diperoleh dirancang menjadi pakaian. Manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Yang kedua, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Yang ketiga, mengurangi pengangguran serta meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Yang terakhir, yang keempat, menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Keberagaman ekonomi masyarakat. Ada berbagai macam jenis usaha di sekitar kita. Setiap usaha memiliki tujuannya masing-masing. Di antaranya adalah untuk menyalurkan hobi dan kesenangan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jenis usaha yang ada di sekitar kita juga sangat beragam. Seseorang melakukan jenis usaha sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang tersebut. Contoh, ini ada gambar yang bisa kalian lihat. Usaha, berbagai macam usaha di masyarakat. Ada yang sebagai tukang fotokopi, ada yang sebagai tukang cukur, dan ada yang bengkel. Ini hanya sebagai contoh saja ya, kalian bisa perhatikan. Nah, sekarang ayo baca yuk. Keberagaman usaha masyarakat. Keberagaman usaha atau ekonomi masyarakat itu bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Contoh, masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan. Berikut, ini adalah beberapa keberagaman usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain ada padi, jagung, dan kedelai. Perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain apa? Teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Selain pertanian, ada peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangkan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak yang dibudidayakan antara lain adalah biasanya apa? Sapi, kambing, kerbau, kuda, dan domba. Selain itu ada juga perikanan. Indonesia itu memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Karena apa? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Hasil laut diantaranya adalah
ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Selain itu ada juga perindustrian. Kegiatan industri dapat dilakukan di rumah atau juga di pabrik. Industri yang dilakukan di rumah misalnya kerajinan, mebel, dan konveksi. Industri yang dilakukan di pabrik apa? Industri tekstil, industri kertas, dan industri elektronik. Kalian bisa lihat di halaman 16 buku paket tema 5, 6E. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki sebagai seorang wirausaha. Wirausahawan itu harus punya sikap. Jadi yang pertama adalah dia harus jujur dan kerja keras. Pantang menyerah, tidak mudah putus asa, dan toleransi terhadap wirausaha lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang kreativitas. Apa itu artinya? Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam kegiatan wirausaha diperlukan sebuah kreativitas. Kenapa? Karena dengan kreativitas yang tinggi, usaha yang dijalankan mampu bersaing dengan usaha yang lain. Bagaimana cara menghargai kreativitas orang lain? Satu, kita harus menghormati dan mengakui kreativitas orang lain. Yang kedua, tidak mencaci meskipun kita tidak suka. Yang ketiga, memberikan pujian terhadap kreativitas orang lain. Yang keempat, tidak merusak hasil karya orang lain meskipun kita tidak suka. Nah, sekarang bagaimana cara peran penting kemasan produk dalam strategi pemasaran? Kemasan makanan dan minuman yang ada di pasaran sekarang ini itu sangat beragam. Mulai dari bentuk dan ukurannya yang bermacam-macam, ada yang bentuknya kubus, ada yang bentuknya balok, kerucut, tabung, atau bentuk unik lainnya. Seringkali nih ya, kita membeli makanan atau minuman karena apa? Karena tertarik bentuk kemasannya yang unik, ya kan? Iya. Apa sih manfaat suatu produk itu dikemas? Yang pertama, itu melindungi dan mengawetkan produk. Dua, sebagai identitas produk. Tiga, memudahkan perhitungan, pengiriman, dan penyimpanan suatu produk. Ini adalah contoh berbagai bentuk kemasan makanan. Berwirausaha sejak kecil. Sebagai seorang pelajar, kamu dapat mulai melakukan wirausaha secara sederhana. Misalnya apa? Misalnya menjual kerajinan yang kamu buat sendiri. Manfaatnya apa sih kalau kita berusaha sejak kecil? Tentunya yang pertama melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Dua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Tiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. 4. Memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. 5. Mengasah potensi yang dimiliki. Yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Sekarang kalian bisa buka buku tema 5E atau tema 5. Kerjakan evaluasi 1, subtema 1, evaluasi 2, subtema 2, evaluasi 3, subtema 3. Pilihan gandanya saja ya, bagian PPKN 1 sampai 4, 1 sampai 4 dan 1 sampai 4 semua ya. Jika sudah, jangan lupa biasa kirim ke wali kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.